Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Akbar CK. Teman-teman, langsung aja ya. Akhirnya betul-betul nih Jumat Keramat untuk Roy Suryo CS. Akhirnya Roy Suryo CS ditetapkan sebagai tersangka ya 7 November 2025. Nggak usah berlama-lama, langsung aja nih kita to the point. Kita dengerin nih ya, Polda Metro langsung yang mengumumkan. Gas, kita saksikan videonya ya. Perlu saya sampaikan di sini bahwa Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang tersangka. 8 tersangka, bos. Dalam perkara pencemaran nama baik, fitnah, dan manipulasi data yang dilaporkan oleh Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Penetapan ini dilakukan setelah melalui proses asistensi dan gelar perkara, di mana proses tersebut melibatkan ahli dan pengawas, baik dari eksternal maupun internal. Untuk ahli yang dilibatkan adalah ahli pidana, ahli ITE, ahli sosiologi hukum, ahli komunikasi sosial, dan ahli bahasa. Itu yang kita minta keterangan sebagai saksi ahli. Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa gelar perkara penetapan tersangka yang dilaksanakan di Direktorat Reserse Kriminal Umum juga melibatkan dari eksternal, ya, dari Wasda, dari Wasidik, ya, Propam, dan juga Bikum, dengan dukungan hasil pendidikan yang komprehensif, ilmiah, dan pemeriksaan berbagai ahli dari bidangnya masing-masing. Berdasarkan hasil penyidikan, kami menetapkan 8 orang sebagai tersangka yang kami bagi dalam 2 klaster. 5 tersangka dari klaster pertama yang terdiri atas nama ES, KTR, MRF, RE, dan DHL. Untuk tersangka dari klaster ini dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 dan atau pasal 160 KUHP dan atau pasal 27A junto pasal 45 ayat 4 atau pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Untuk klaster kedua, ada 3 orang yang kami tetapkan sebagai tersangka, antara lain atas nama RS, Roy Suryo, RHS, dan Rismon, Tipa. Tersangka pada klaster 2 dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 32 ayat 1 junto pasal 48 ayat 1 dan atau pasal 35 junto pasal 51 ayat 1 dan atau pasal 27A junto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE. Rekan-rekan media yang saya banggakan, dalam prosesnya penyidik telah memeriksa 130 saksi. 130 saksi, dan banyak, bos. 22 ahli dari berbagai bidang yang terdiri dari 1. Dewan Pers, kedua Keterbukaan Informasi Pusat, yang ketiga Dirjen Peraturan dan Perundang-undangan dari Kemenkumham, yang keempat Akademisi Digital Forensik, yang kelima Asosiasi Digital Forensik, yang keenam Praktisi Digital Forensik, yang ketujuh Ahli Bahasa Indonesia, yang kedelapan ahli sosiologi hukum,
Yang ke-9 ahli psikologi massa. Yang ke-10 ahli komunikasi sosial. Yang ke-11 ahli anatomi dari UI. Yang ke-12 ahli hukum ITE. Yang ke-13 ahli hukum pidana. Yang ke-14 SDM Kesehatan Kemenkes. Yang ke-15 lab dokumen dan digital forensik. Selain itu, penyidik juga telah menyita 723 item barang bukti, termasuk 700-an barang bukti, masuk dokumen asli dari Universitas Gadjah Mada. Pantes lama ya. Yang menegaskan bahwa ijazah Insinyur Joko Widodo adalah asli dan sah. Hal tersebut juga diperkuat oleh hasil pemeriksaan dari Puslapor Polri dalam aspek analog dan digital. Berdasarkan temuan tersebut, penyidik menyimpulkan bahwa para tersangka telah menyebarkan tuduhan palsu dan melakukan edit serta manipulasi digital terhadap dokumen ijazah. Oh, melakukan edit, Roy Panci. Wah, wah, wah. Dengan metode analisis yang tidak ilmiah dan menyesalkan publik. Selanjutnya, penyidik akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk proses hukum lebih lanjut. Pada kesempatan ini, kami tegaskan bahwa penanganan perkara yang kami lakukan murni proses penegakan hukum. Kemudian seluruh tahapan juga dilakukan secara profesional, proporsional, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada masyarakat untuk bijak dalam menggunakan media sosial. Yes. Jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak benar. Betul. Serta selalu melakukan cek dan klarifikasi sebelum menyebarkan sesuatu. Mari kita jaga bersama suasana yang sejuk, aman, dan tertib agar ruang publik bisa selalu nyaman dan kondusif. Demikian yang kami sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Sati Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Ya. Akhirnya tersangka Roy Panci yang pasti ya, Rismon, si Momon, terus satu lagi si Tipa-Tipu alias si Dokter Tipa. Jumat keramat untuk Roy Panci CS ya. Dari 8 tersangka 3 diumumkan. Terus 5 tersangka lagi siapa teman-teman ya? Silahkan ketik komentar kalian di kolom komentar. Tapi kalau menurut saya ya, 8 tersangka itu, ini kalau menurut saya nih teman-teman ya, Michael Sinaga, terus siapa lagi? Rizal Padilla, terus Abraham Samad mungkin nggak ya? Kan tempo hari juga ikut diperiksa. Nah, pokoknya teman-teman silakan ketik komentarkan di kolom komentar. 5 tersangka itu siapa-siapa aja yang bakal ya satu gerombolan masuk buih dengan Roy Suryo, Rismon, dan Tipa. Pesan dari Polda Metro Jaya, hati-hati menggunakan sosial media. Satu lagi tadi, Polda Metro Jaya ini mengatakan Roy Suryo CS itu melakukan manipulasi data, mengedit katanya. Wah, berarti data apa aja itu teman-teman? Pokoknya silakan ketik komentar di kolom komentar teman-teman ya. Pokoknya kita Jumat ini berbahagia. Akhirnya usai sudah dari serangkaian drama dan penuh drama ya. Roy Suryo CS resmi ditetapkan sebagai tersangka. Motiar ya. Akhir tahun Roy Panci CS itu menikmatinya di dalam sel. Inilah sedikit informasi yang bisa saya sampaikan di video kita kali ini. Saya Akbar CK mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bye bye.